Sobat Ezi, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Andi Putulistia Febriani, biasa dipanggil Listia, kelas FBSC Kampus Cabang Denpasar. Hari ini saya akan menceritakan kisah-kisah luar biasa 3 tokoh entrepreneur yang menurut saya menginspirasi. Tokoh pertama kita adalah sosok muda multitalenta dari Indonesia. Dia adalah Prilly Latukonsina, seorang aktris, penyanyi, produser, dan entrepreneur di balik berbagai usaha seperti Nuna Judes dan Rebel Foods. Prilly Latukonsina memulai karirnya di industri hiburan sejak usia muda dan dikenal luas sebagai seorang aktris dan public figure. Namun di balik kesuksesannya di layar kaca, Prilly memiliki semangat entrepreneurial yang kuat. Dia tidak hanya puas dengan satu sumber penghasilan, melainkan terus mencari peluang untuk berinovasi dan berbisnis. Nah, salah satu usaha awalnya adalah Nuna Judes, yang fokus pada produk makanan pedas seperti cumi cabai hijau. Ide ini muncul dari kecintaannya pada makanan pedas dan melihat adanya celah pasar untuk produk makanan rumahan yang praktis dan lezat. Selain Nuna Judes, Prilly juga mengembangkan Rebel Foods, sebuah cloud kitchen yang menaungi beberapa merek makanan dan minuman lain. Dia melihat tren digitalisasi dan kebutuhan akan layanan pesan antar makanan yang efisien. Keberaniannya untuk terus berinvestasi dan berinovasi di berbagai sektor, mulai dari kuliner, fashion, hingga media, menunjukkan bahwa ia adalah seorang entrepreneur sejati yang tidak takut mencoba hal baru dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Prilly membuktikan bahwa usia muda dan latar belakang non-bisnis tidak menghalangi seseorang untuk menjadi pengusaha sukses. Dari kisah ini, nilai entrepreneurial yang saya tangkap adalah: yang pertama, Prilly tidak hanya terpaku pada satu jenis usaha, melainkan berani merambah di berbagai sektor. Yang kedua, ia menggunakan popularitas dan platformnya sebagai public figure untuk membangun kepercayaan dan mempromosikan produknya secara efektif. Dan yang terakhir, semangat belajar dan kerja keras yang tinggi. Tokoh kedua kita adalah William Tanuwijaya, yaitu founder dari Tokopedia. Kisah William Tanuwijaya dan Tokopedia dimulai dari sebuah mimpi besar, yaitu membangun jembatan antara penjual dan pembeli di seluruh Indonesia, bahkan di pelosok sekalipun melalui teknologi. Pada tahun 2007, ide untuk Tokopedia muncul setelah William melihat betapa sulitnya orang di daerah terpencil mendapatkan akses ke barang-barang yang dibutuhkan. Perjalanan untuk mewujudkan mimpi ini tidaklah mudah. William dan rekannya, Leontinus Alva Edison, menghabiskan 2 tahun pertama hanya untuk mencari investor. Mereka menghadapi banyak penolakan karena ide e-commerce di Indonesia pada saat itu masih sangat baru dan banyak yang meragukan potensinya. William bahkan harus hidup dengan gaji yang sangat minim, bahkan sempat meminjam uang dari teman-temannya. Namun, pada tahun 2009, Tokopedia resmi diluncurkan. Dengan fokus pada kemudahan penggunaan, keamanan transaksi, dan dukungan untuk UMKM, Tokopedia tumbuh dengan pesat. Dari kisah ini, nilai entrepreneurial yang saya tangkap adalah: yang pertama, William tidak hanya melihat keuntungan, tetapi juga dampak positif yang bisa diberikan teknologi untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Dan ketika menghadapi penolakan investor selama bertahun-tahun, tidak membuatnya menyerah, melainkan semakin menguatkan tekadnya. Selanjutnya, siapa nih di sini yang suka kopi? Pas banget, tokoh ketiga kita adalah Nicholas Saputra yang juga merupakan founder dari Kopi Nuri. Nicholas Saputra dikenal luas sebagai salah satu aktor papan atas di Indonesia dengan karir yang cemerlang di dunia perfilman. Namun di luar layar, Nicholas juga memiliki minat yang kuat pada dunia bisnis dan investasi. Salah satu contoh nyata nilai jiwa entrepreneurialnya adalah pendirian Kopi Nuri, sebuah kedai kopi yang berlokasi di Jakarta. Kopi Nuri bukan sekedar bisnis sampingan, melainkan cerminan dari kecintaannya pada kopi. Dalam membangun Kopi Nuri, Nicholas tidak hanya mengandalkan namanya sebagai selebriti, tapi juga terlibat dalam konsep, desain interior, hingga pemilihan biji kopi, menunjukkan perhatiannya terhadap detail dan kualitas. Selain Kopi Nuri, Nicholas juga diketahui memiliki investasi dan terlibat dalam beberapa proyek lain.
Ia menunjukkan bahwa seorang seniman pun dapat menjadi entrepreneur yang sukses dengan memanfaatkan minat dan visi pribadi untuk menciptakan nilai bisnis. Dari kisah ini, nilai entrepreneurial yang saya tangkap adalah yang pertama, membangun bisnis dari minatnya pribadi, yaitu hobi yang mendalam yang sering menjadi fondasi kuat dan bisa menjadi keberlanjutan, dan menggunakan reputasi dan kredibilitasnya sebagai figur publik untuk membangun kepercayaan. Nah, dari Prilly Latukonsina yang berani berinovasi di berbagai bidang, William Tanuwijaya yang membangun jembatan digital untuk ekonomi Indonesia, hingga Nicholas Saputra yang menciptakan ruang-ruang inspiratif dari passionnya, kita melihat benang merah yang sama, yaitu visi yang kuat, ketekunan yang luar biasa, kemampuan untuk berinovasi, dan keberanian untuk mengambil risiko. Kisah-kisah mereka mengajarkan kita bahwa entrepreneurship bukanlah tentang memiliki ide yang sempurna sejak awal, melainkan tentang kemauan untuk belajar, beradaptasi, dan terus maju meskipun menghadapi rintangan. Sekian video dari saya. Thanks for watching guys, and have a nice day.